Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Sandi Armanda dari kelas manajemen 23B. Kali ini saya akan mempresentasikan ilmu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah suatu kajian khusus yang digunakan untuk mempelajari mekanisme kerja perekonomian suatu secara keseluruhan. Ekonomi makro meneliti fenomena ekonomi yang lebih luas, seperti tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat harga, dan tujuannya untuk memahami berbagai peristiwa ekonomi, serta merumuskan dan memperbaiki suatu kebijakan ekonomi. Overview. Dikutip dari laman The Economic Times, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro berfokus pada perubahan agregat dalam perekonomian seperti pengangguran, produk domestik bruto, dan inflasi. Ekonomi makro berfungsi untuk menganalisis semua indikator faktor-faktor perekonomian suatu negara. Memahami pertumbuhan ekonomi suatu negara, ini melibatkan analisis terhadap produktivitas investasi, konsumsi, dan faktor lain, serta mengendalikan tingkat inflasi agar tetap stabil dan tidak merugikan masyarakat. Yang ketiga, mengurangi pengangguran dan menganalisis penyebabnya melalui penciptaan lapangan kerja baru, serta mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan menciptakan kondisi ekonomi yang memungkinkan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, stabilitas harga, dan lapangan kerja yang cukup. Timeline. Ilmu ekonomi makro memberi peranan besar dalam pemerintahan karena mencakup penanganan masalah-masalah ekonomi dalam skala nasional. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian masalah ekonomi dilakukan melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Contoh kebijakan moneter diantaranya ialah penerbitan surat utang negara dan juga pelaksanaan kredit oleh Bank Indonesia, penetapan suku bunga acuan, penyediaan fasilitas overdraft, dan lainnya. Kebijakan fiskal adalah kunci untuk mengembangkan arah pendapatan, pengeluaran, dan risiko defisit. Kebijakan ini dilakukan dengan penekanan pada penentuan ruang fiskal dan sumber pendanaan, serta peningkatan manajemen pengeluaran publik. Contoh kebijakan moneter diantaranya ialah penetapan suku bunga acuan, serta penyediaan fasilitas lainnya. Kebijakan pertumbuhan ini diantaranya pemberian insentif pada perusahaan-perusahaan yang selalu terus berinovasi menggunakan teknologi terbaru dalam melakukan pengembangan kualitas produk. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.